Hai anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran 1.4 metode pemisahan, evaporasi, dan distilasi sederhana. Tujuan pembelajaran. Di akhir pelajaran ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep evaporasi dan distilasi sederhana sebagai metode pemisahan. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai satu metode pemisahan, kalau anak-anak masih ingat, yaitu filtrasi. Pada pelajaran ini, kita akan belajar mengenai evaporasi dan distilasi sederhana. Sudah siap anak-anak? Evaporasi adalah suatu teknik untuk memisahkan cairan dari larutan untuk mendapatkan materi padatnya. Hal ini hanya bisa dilakukan jika padatannya adalah padatan yang dapat larut dan cairannya membentuk campuran homogen. Perhatikanlah gambar ini. Air gula. Gula dapat terlarut dalam air, membentuk larutan gula homogen. Proses evaporasi merupakan proses yang lambat karena merupakan proses yang berlangsung secara alami. Terkadang wadah evaporasi perlu dipanaskan untuk meningkatkan laju evaporasi, tetapi tidak boleh sampai menyebabkan kerusakan campuran. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Wadah evaporasi, air asin, kristal garam. Tanpa pemanasan, proses berjalan lambat. Dan perhatikanlah gambar ini. Wadah evaporasi, larutan garam, kemudian dengan adanya panas, proses evaporasi berjalan dengan cepat. Air menguap dan garam tertinggal. Dekomposisi adalah terbaginya suatu zat atau larutan garam menjadi dua atau lebih produk. Dalam hal ini disertai dengan perubahan kimia. Sebagai contoh, garam didapatkan dari evaporasi air laut. Air laut merupakan campuran air dengan sodium klorida atau garam. Setelah air laut pada kolam evaporasi menguap, garamnya dapat dikumpulkan. Kristal tembaga sulfat larut dalam air. Kristal tersebut akan larut untuk membentuk larutan tembaga sulfat. Selama proses evaporasi, air menguap meninggalkan padatan kristal tembaga sulfat di dalam wadah evaporator. Perhatikanlah gambar ini. Wadah evaporator, tatakan tungku, larutan tembaga, air mendidih, pembakar, kaki penopang. Kristal tembaga sulfat. Sekarang kita akan membahas distilasi sederhana. Distilasi sederhana adalah suatu metode yang efektif untuk memisahkan campuran yang terdiri dari dua atau lebih cairan murni yang mendidih tanpa terpecah dan memiliki perbedaan titik didih yang cukup. Air dapat dipisahkan dari larutan garam menggunakan distilasi sederhana. Air mempunyai titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan larutan garam. Larutan garam dipanaskan sehingga air akan menguap. Perhatikanlah gambar ini. Larutan garam, uap, kondensor. Uap air akan melewati kondensor atau kolom pendingin dan mengembun pada wadah terpisah. Garamnya tidak menguap dan akan tertinggal. Mari kita lihat proses distilasi sederhana untuk aseton dan air. Perhatikanlah gambar ini. Wadah distilasi, termometer, campuran aseton dan air, saluran air keluar, penjepit, kondensor, air, aseton, air dingin masuk. Langkah-langkahnya, tambahkan campuran aseton ke dalam dan air ke dalam wadah distilasi. Panaskan campuran dan perhatikan termometernya. Pada 56 derajat Celcius, aseton akan mulai menguap. Ketika aseton sudah menguap semua, air akan tertinggal di tabung distilasi dan aseton dikumpulkan dalam wadah atau penampung. Titik didih air adalah 100 derajat Celcius dan 56 derajat Celcius untuk aseton. Distilasi sederhana tidak akan terjadi jika perbedaan titik didih keduanya kurang dari 25 derajat Celcius.
Apa sajakah kelebihan dari distilasi sederhana? Yang pertama, membutuhkan energi panas yang rendah sehingga lebih efisien. Yang kedua, menggunakan alat-alat yang murah dapat menghemat biaya produksi. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih singkat, cukup satu proses untuk menghasilkan produknya. Penggunaan distilasi sederhana. Distilasi sederhana digunakan untuk membuat minuman anggur dan minuman beralkohol. Distilasi sederhana juga digunakan untuk memurnikan air pada rumah tangga, sekolah, atau rumah sakit apabila tidak ada pasokan air bersih. Sementara itu, apa saja kekurangan distilasi sederhana? Yang pertama, produk akhirnya kemungkinan mengandung zat-zat yang tidak diinginkan karena tidak ada pengulangan siklus. Yang kedua, memanaskan campuran pada titik didihnya dapat menyebabkan terjadinya reaksi kimia yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, perbedaan dua titik didih dari komponen pembentuk campuran harus tinggi, tidak boleh kurang dari 25 derajat Celcius. Sekian pelajaran 1.4. Sekarang, selesaikan latihan pada buku aktivitas kalian. Kita akan berjumpa kembali di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa!